Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Syam. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Pengembangan Alat Peraga Model Atom dalam Pembelajaran IPA di SMP. Di sini saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 prosedur pengembangan. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Nah, ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan mengetahui alam secara sistematis. IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. IPA yang seharusnya dipelajari menggunakan media peraga atau alat peraga, kebanyakan siswa itu mendapatkan sumber materi pelajaran hanya dari buku atau keterangan dari guru yang menyebabkan rendahnya visualisasi para siswa tentang materi yang dipelajari. Metode tersebut dapat menimbulkan kejenuhan dalam pembelajaran IPA. Nah, penggunaan alat peraga dapat membantu siswa untuk dapat lebih memahami suatu konsep atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam mengajarkan IPA, seorang guru harus berusaha agar anak didik memiliki gambaran yang nyata tentang materi yang ia sampaikan, di mana usaha tersebut dapat dilakukan menggunakan alat peraga. Nah, dengan menggunakan alat peraga ataupun kit pembelajaran IPA, siswa akan tertarik dalam belajar dan dapat dengan mudah menerima serta memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengembangan media pembelajaran sebagai alat peraga model atom untuk siswa SMP. Dengan mengetahui rumusan masalah, kita dapat menentukan tujuan, yaitu untuk mengetahui cara mengembangkan alat peraga model atom untuk siswa SMP. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu mendapatkan teori baru tentang upaya pengembangan alat peraga model atom, serta sebagai bahan pertimbangan penelitian berikutnya yang sejenis. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu manfaat bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman belajar model atom IPA, dan manfaat bagi guru yaitu memudahkan pemberian informasi kepada siswa tentang atom. Pada bab 2 terdapat landasan teori yang mencakup pengertian atom, teori atom Dalton, teori atom Thomson, dan teori atom Rutherford. Nah, konsep tentang atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, semua dapat dipecahkan menjadi partikel terkecil, di mana partikel-partikel tidak bisa lagi dibagi lebih lanjut yang disebut atom. Dan atom bersifat abadi. Pendapat tersebut dibuktikan dengan observasinya di mana butiran pasir dapat bersama-sama membentuk sebuah pantai. Pasir dianalogikan sebagai atom dan pantai sebagai senyawa. Setelah munculnya teori tentang atom, ditemukan bahwa partikel dasar atom adalah proton, elektron, dan neutron. Partikel-partikel inilah yang menyebabkan terjadinya atom. Semua elektron bermuatan negatif dan semua proton bermuatan positif, sementara itu neutron bermuatan netral. Nah, pengetahuan tentang atom terus-menerus dikembangkan oleh para ilmuwan. Ilmuwan-ilmuwan tersebut akhirnya menghasilkan teori-teori atom, yaitu teori Dalton, teori Thomson, dan teori atom Rutherford. Yang pertama, teori atom Dalton. John Dalton adalah seorang fisikawan Inggris yang pada awal abad ke-19 mengemukakan gagasannya tentang atom. Menurutnya, atom-atom itu merupakan partikel-partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur sama segala sifatnya, sedangkan atom dari unsur yang berbeda maka berlainan dalam massa dan sifatnya. Setiap atom dapat membentuk molekul dan senyawa. Selanjutnya, beliau juga menegaskan bahwa suatu reaksi kimia hanya melibatkan penata ulang atau atom-atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Gambaran model atom Dalton sering juga disebut sebagai bola pejal. Yang kedua adalah teori atom Thomson. J.J. Thomson adalah fisikawan bangsa Amerika. Beliau mengemukakan teorinya bahwa atom memiliki muatan positif yang terbagi merata ke seluruh isi atom.
Muatan ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan tersebut. Nah, keadaannya mirip roti kismis, di mana elektron diumpamakan sebagai kismis yang tersebar di dalam seluruh bagian dari roti. Nah, yang ketiga ada teori atom Rutherford. Rutherford adalah seorang ilmuwan fisika yang berkecimpung dalam masalah atom. Ia telah berhasil menemukan bukti bahwa dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif yang berukuran jauh lebih kecil dari ukuran atom. Tetapi massa atom hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Nah, berdasarkan temuannya tersebut, Rutherford menyusun model atom dan memperbaiki model atom Thomson. Model atom Rutherford menggambarkan atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti seperti halnya planet-planet mengitari matahari. Berikut adalah kerangka berpikir. Nah, dari keadaan yang ditemui, itu kurangnya alat peraga dari segi kualitas dan keterbatasan biaya, serta tidak adanya atau kurangnya ditemui alat peraga model atom. Dari situ, saya ingin membuat alat peraga sederhana yang dapat digunakan dalam pembelajaran serta membantu siswa memahami konsep lebih baik dengan menggunakan alat peraga. Dari keadaan dan tujuan penelitian tersebut, saya ingin mengembangkan alat peraga model atom dalam pembelajaran IPA di SMP. Nah, pengembangan alat peraga tersebut akan direvisi sampai layak untuk digunakan sebagai alat peraga sederhana model atom dalam pembelajaran IPA di SMP. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah Research and Development atau R&D. Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengembangkan alat atom sederhana sebagai alat peraga model atom dalam pembelajaran IPA siswa SMP, kemudian menguji kelayakan produknya. Nah, prosedur penelitian pengembangan ini berpedoman oleh Borg and Gould dalam penelitian pengembangan yang dibutuhkan 10 langkah pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. Tetapi saya membatasi langkah-langkah penelitian pengembangan dari 10 langkah menjadi 7 langkah dikarenakan mengingat biaya yang terbatas. Prosedur yang dilakukan saya seperti pada slide yang pertama, potensi dan masalah, lalu pengumpulan data, lalu desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Metode pengembangan tahap 1 mencakup instrumen pengumpulan data, analisis data, dan perencanaan desain produk. Pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Nah, untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode angket. Untuk menganalisis secara kuantitatif, jawaban-jawaban tersebut diberi skor sangat menarik 5, menarik 4, cukup menarik 3, kurang menarik 2, dan tidak menarik 1. Lalu, data yang diambil dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket, yaitu data kelayakan alat peraga IPA model atom menggunakan angket sebagai berikut, yaitu pertama, angket validasi oleh dosen kelayakan pada alat peraga IPA, angket tanggapan guru terhadap alat peraga yang dikembangkan, angket tanggapan siswa terhadap alat peraga yang dikembangkan. Perencanaan desain produk pada penelitian ini adalah desain alat peraga IPA pada siswa SMP berupa alat peraga model atom. Berikut adalah gambaran dari desain produk yang ingin saya buat. Yang pertama, model atom Dalton. Saya akan menggunakan bola kaki berukuran sedang sebagai gambaran dari bola pejal dari atom Dalton, dan di bawahnya akan diberikan ganjalan untuk bola tadi. Nah, dalam model atom Thomson, sama seperti atom Dalton, saya akan menggunakan bola kaki berukuran sedang, serta beberapa bola kecil yang biasa dimainkan untuk anak-anak sebagai gambaran dari elektron yang akan ditempelkan pada bola kaki tadi. Dan di bawahnya juga akan diberikan wadah atau ganjalan. Pada model atom Rutherford, di sini saya akan membuat suatu lintasan-lintasan pada model atom Rutherford, di mana lintasan tersebut terbuat dari
besi, kawat besi, yang kawat besi tersebut akan ditempeli elektron dan inti dari inti atom Rutherford, dan di bawahnya juga akan diberikan ganjalan. Demikian penjelasan tentang proposal dan desain produk yang ingin saya buat. Masih banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.